Halo, apa kabar semua saudara-saudari, teman-teman seiman? Saya berharap saat ini kita semua boleh dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini saya diizinkan dan diberi kesempatan berbagi sedikit dari apa yang saya dapat kepada saudara dan saudari teman-teman semua. Terlebih dahulu aku mau minta maaf kalau saya ada salah kata ataupun ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nah, hari ini judul sharing yang saya bawakan adalah We Are Surrounded by God Goodness, yang artinya kita dikelilingi oleh kebaikan Tuhan. Nah, saya mau bawa teman-teman dan saudara-saudara semua masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau baca di Kejadian 1, yang pasal ke-1 saja ya. Aku hari ini mau membawakan soal penciptaan. Itu. Jadi dengan singkatnya saya bacakan untuk saudara-saudara. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Dan Tuhan berkata, Allah melihat bahwa semua itu baik. Hari kedua Allah menciptakan langit, cakrawala. Dan Allah melihat semua itu baik. Hari ketiganya, Allah menciptakan darat, laut, rerumputan, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan pohon buah-buahan, dan sebagainya. Dan Allah berkata lagi, Allah melihat bahwa semua itu baik. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan Allah melihat bahwa semua itu baik. Hari kelima, binatang-binatang laut dan burung-burung diciptakan oleh Allah. Dan kembali Allah mengatakan, Allah melihat semua itu baik. Yang keenam, hari keenam, Allah menciptakan binatang darat, dan kemudian dia menciptakan manusia. Dan Allah berkata kembali, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari ketujuh Allah beristirahat. Nah, di sini setelah itu dia menciptakan manusia dan Allah berkata melihat semua itu baik. Sama-sama saya mengajak saudara-saudari untuk melihat di sini bahwa Tuhan menciptakan dunia atau lingkungan kita terlebih dahulu, baru dia menciptakan manusia atau kita. Jadi bukan kita ditaruh dulu, kita diciptakan dulu, baru sekitar kita diciptakan ya. Dari firman ini saya berpikir bahwa Tuhan menciptakan lingkungan saya dulu, lingkungan saudara dulu, keluarga saya dulu, keluarga saudara dulu, termasuk tujuan saya dan saudara dulu. Baru dia menciptakan tubuh kita, atau baru saya dan saudara semua dilahirkan. Jadi saya berpikir bahwa dalam rancangan kehidupan kita, kalau Tuhan ciptakan kita dulu baru yang lain menyusul, sepertinya itu sangat salah ya, saudara-saudara, dari apa yang kita baca gitu. Jadi dalam hal ini saya berkesimpulan, dalam situasi ini, kalau saya mau berubah situasi hidup saya yang ceritanya yang tadi ya, jadi karena Tuhan udah ciptakan lingkungannya dan yang lain-lainnya semua terlebih dahulu. Jadi saat ini kalau saya dan saudara mau merubah itu semua, sepertinya sulit atau bahkan tidak mungkin. Jadi seperti contoh misalnya, kita dilahirkan di keluarga mana, situasi apa, dan segalanya dan sebagainya itu adalah desain Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi saya berpikir bahwa kalau saya mau merubah keluarga saya lahir di mana, situasi saya lahir, dan sebagainya, sepertinya itu tidak mungkin. Itu bukanlah sebuah pilihan buat kita ya, saudara-saudara dan teman-teman. Jadi, buat kita benar-benar sulit gitu. Nah, saya mendapati satu hal bahwa kadang kita sering berdoa kepada Tuhan dan minta supaya situasi kita berubah, supaya keadaan kita berubah. Kita sama-sama baca ayat ini ya, aku mau ajak saudara-saudara baca di Roma 8 ayat 28. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Saya bacakan dalam Inggrisnya dulu ya. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Saya bacakan di Indonesianya ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya jadi berpikir saudara-saudara dan teman-teman di sini, kalau kita berdoa supaya situasi dan keadaan kita berubah, tetapi firman ini datang kepada saya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu, Tuhan taruh kita dimanapun itu,
dan apapun itu untuk kebaikan kita. Jadi saya berpikir di sini teman-teman dan saudara-saudara, bahwa yang benar saya berdoa untuk keadaan saya, situasi saya dirubahkan, atau seharusnya saya berdoa saya yang harus diubahkan. Karena Tuhan bilang, Tuhan melakukan segala sesuatunya dan semuanya itu untuk kebaikan kita semua. Dan kita tahu bahwa tadi kita telah baca kitab Kejadian, bahwa Tuhan telah menciptakan terlebih dahulu dunia kita, lingkungan kita, dan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Lalu Tuhan baru menciptakan kita. Saya berpikir terus di sini saudara-saudara dan teman-teman. Apakah desain Tuhan ini gagal? Saya ditegur saudara-saudara bahwa saya saya berdoa untuk minta Tuhan merubah keadaan saya, merubah situasi hidup saya dan semuanya itu. Dengan kata lain, saya sudah bilang bahwa desain Tuhan dalam hidup saya itu gagal. Itu saya ditegur saudara-saudara oleh Tuhan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa sampai di tahap ini sebetulnya saya harus berdoa bahwa saya yang harus diubahkan. Karena Tuhan telah menciptakan, menyediakan segala sesuatunya untuk kebaikan saya dan saudara. Dan Tuhan bilang, firman ini saya baca bahwa Tuhan bilang cobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita masing-masing. Maka dari itu saya mengerti bahwa Tuhan harus ciptakan dulu lingkungan kita, situasi kita, kondisi kita dan apapun itu, baru Tuhan taruh kita. Betul? Kalau enggak Tuhan tahu dari mana bahwa kita mampu. Kalau enggak kita tahu dari mana bahwa semua yang Tuhan siapkan itu kita mampu gitu. Mudah-mudahan saudara paham di sini. Nah, dari situ mungkin ada yang bertanya, kalau Tuhan desain semua itu baik, kenapa saya lahir di keluarga ini? Kenapa saya lahir dalam kondisi ini? Kenapa, dan sebagainya. Nah, saya pun bertanya hal seperti ini saudara-saudara terkadang. Untuk hal-hal yang tidak saya mengerti. Tetapi saudara-saudara, Tuhan memberikan saya satu pengertian. Ada harga yang harus dibayar oleh kita, saudara-saudara. Nah, kalau saudara-saudara tahu cerita tentang Adam dan Hawa, mereka diusir keluar dari Taman Eden, mereka memiliki anak. Nah, saudara-saudara pernah berpikir nggak, anak-anaknya Adam dan Hawa, mungkin mereka nggak mau lahir atau terlahir di luar dari Taman Eden yang begitu indah dan enak, dan setiap hari ada hadirat Tuhan di sana, gitu. Tetapi apa yang mereka bisa lakukan? Tuhan ajarkan saya bahwa ada harga yang kita harus bayar, karena bukan kesalahan kita, tetapi kesalahan mungkin ada orang tua kita, ada kesalahan yang orang lain lakukan atau apapun itu, tetapi ada harga yang kita harus bayar. Tetapi ingat, Tuhan berkata bahwa apa? Semua yang Tuhan lakukan, Tuhan sediakan dan Tuhan siapkan adalah untuk kebaikan kita. Nah, buktinya apa teman-teman? Bukan berarti mereka hidup, mereka lahir di luar dari Taman Eden, mereka nggak bisa menggapai Tuhan. Di sini ada buktinya teman-teman, saudara-saudara, bahwa Hanok diangkat Tuhan. Hanok hidup di luar di Taman Eden. Di sini saya diajarkan satu hal bahwa kita bukan hanya taat kepada Tuhan kalau semua kondisi dan situasi kita dalam keadaan baik dan prima. Hanok dilahirkan di luar dari Taman Eden, dan kita tahu banyak hal yang sudah terjadi dari Kain dan Habel, tetapi dia hidup taat, bergaul, dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Hanok diangkat. Nah, karena Tuhan sudah menentukan setiap rancangannya dalam hidup kita, saudara-saudara, teman-teman harus ingat, firman Tuhan berkata rancangan Tuhan bukan rancangan celaka, tetapi rancangan damai sejahtera. Mau di situasi apapun, mau dalam generasi apapun, kapanpun, Tuhan selalu berkenan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Buktinya Hanok diangkat sama Tuhan.
Sampai di sini saya mau katakan sama saudara-saudara dan teman-teman semua bahwa kita bisa taat dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam lingkungan seperti apapun yang Tuhan taruh kita. Seperti Hanok. Mungkin saat ini kita berasa di situasi yang salah. Itu bukan karena Tuhan gak sayang kita, saudara-saudara dan teman-teman. Tapi terpikirkah oleh saudara-saudara dan teman-teman, mungkin itu karena kesalahan kita sendiri dan karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan yang menyebabkan situasi kondisi kita sampai ada pada hari ini. Kita sudah belajar, teman-teman, soal Adam dan Hawa di kitab Kejadian, bahwa mereka diusir dari Taman Eden. Mereka mengecewakan Tuhan. Mereka gagal karena tidak taat kepada Tuhan. Sampai di sini saudara-saudara, saya mau berkata sama saudara-saudara, mungkin masih ada saudara-saudara yang tidak bisa terima kondisi saudara, situasi saudara, dan sebagainya. Tetapi mungkin saudara-saudara, di hidup saudara-saudara saat ini, seperti yang Tuhan bilang, seperti mungkin yang saudara-saudara teman-teman bilang, kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan menciptakan seolah-olah ada singa di hidup saya? Kenapa ular di hidup saya itu harus ada? Gitu. Mungkin saudara-saudara teman-teman, Tuhan kalau udah bilang di firman-Nya, Dia menciptakan, menyediakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Mungkin Dia taruh singa di sana untuk kita belajar, untuk kuat dan taat. Mengalahkan musuh-musuh kita dan kita tidak takut. Kita tahu musuh kita siapa? Adalah roh-roh di udara. Dan kita tahu jelas saudara-saudara teman-teman, singa itu adalah iblis yang sedang mengaum-ngaum, menantikan kita jatuh. Bahkan kalau saudara-saudara teman-teman lihat di Taman Eden, Tuhan pun taruh ular yang Dia sudah tahu, yang Tuhan sudah tahu jelas bahwa ular itu akan menggagalkan manusia ataupun Hawa. Kenapa Tuhan taruh ular di hidup kita? Kenapa Tuhan ciptakan itu? Karena Tuhan mungkin mau iman kita kuat. Tuhan mau melihat ketaatan kita. Kuncinya dari semua ini adalah ketaatan saudara-saudara dan teman-teman. Tuhan mau kita taat. Taat kepada firman-Nya. Dan firman Tuhan bilang, ketaatan itu harus diuji. Kita harus tahan uji, teman-teman. Aku ngajak teman-teman buka di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat ke-12, aku bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Cobaan dan situasi yang kita hadapi saat ini, justru kalau teman-teman dan saudara-saudara sadar, membuat kita bisa taat kepada Tuhan. Tanpa pencobaan, tanpa goncangan. Gimana caranya Tuhan tahu kalau kita taat? Kalau Ayub tidak digoncangkan dan dicobai, dari mana Tuhan tahu kalau Ayub itu taat dan beriman? Tuhan ciptakan matahari untuk menghangatkan kita. Dia ciptakan air untuk kita minum. Lihat saudara-saudara, dan masih banyak lagi. Semua itu diciptakan Tuhan baik untuk kita. Tetapi diri kita sendiri yang melihat semua itu kurang baik buat kita. Yaitu kadang-kadang kita merasa gak puas. Kita merasa gak cukup. Kita selalu mau lebih dan lebih. Kita selalu banding-bandingkan orang lain dengan kehidupan kita. Kita tidak bersyukur. Tuhan sudah berikan porsi kita masing-masing. Yang kita perlu hanya taat. Saudara-saudara, teman-teman, aku mau ingatkan kita lagi sama-sama bahwa Tuhan menciptakan kita hanya karena satu alasan. Karena Tuhan sungguh sayang dan mengasihi kita. Hari ini
Aku mau ngajak teman-teman dan saudara-saudara untuk selidiki iman kita masing-masing. Dan selidiki hati kita masing-masing. Apakah situasi saat ini yang sedang kita alami adalah suatu tahap ujian yang lebih tinggi yang Tuhan berikan? Kalau iya, mari sama-sama teman-teman dan saudara-saudara kita bertahan dan jangan pernah menyerah. Tetapi apabila situasi kita saat ini disebabkan atau dikarenakan oleh kesalahan yang kita buat karena ketidaktaatan kita, kalau iya, mari sama-sama kita berdoa dan bertobat, meminta ampun kepada Tuhan. Jadi saya mau memotivasi saudara-saudara seiman semua. Jangan menyerah. Dan jangan berkecil hati dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Mungkin ini hanya suatu tahapan yang membawa kita lebih dewasa dan membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Pastinya dalam hal ketaatan dan tahan uji. Karena ingat saudara-saudara dan teman-teman, Tuhan dan mahkota kehidupan menanti kita semuanya di depan nanti. Saya tutup sharing saya dengan ini. Kalau saat ini saudara-saudari teman-teman tidak melihat sepertinya tidak ada campur tangannya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ini saatnya saudara-saudara dan teman-teman harus percaya kepada hatinya. Karena semua yang ada di sekitar kita, Tuhan telah siapkan dan sediakan untuk kebaikan kita. Sekian sharing saya teman-teman dan saudara-saudara. Terima kasih. Dan Tuhan memberkati kita semua. Saudara sekalian, kita baru dengar Brother Peter mengatakan dan menyampaikan firman Tuhan. Ya, biarlah kita di dalam masalah apapun, pergumulan apapun, kita tetap taat dan cinta Dia dan setia pada Dia. Marilah masalah apapun kita datang kepada Tuhan dengan jujur dan dengan rendah hati minta Dia menolong kita. Kita akan lihat Tuhan menyertai kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, supaya kami semuanya bisa taat dan sungguh tahu bahwa semuanya kesusahan, masalah akan menjadikan kita lebih dewasa dan lebih cinta Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami ini, berkati keluarga Tuhan, berkati teman-teman kami, dan juga Bapak Presiden, dan semuanya jajaran dokter dan suster, lindungi mereka dan jaga mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu.